Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi dengan pengajian kitab Jawahirul Kalamiyah. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Tadi sebenarnya saya mau live jam 8 malam. Yang sebelumnya kan live-nya jam 8 malam. Berhubung tadi ya ada kendala yang tidak bisa saya kendalikan. Kan tadi kan saya ada perlu jam 7 lah, jam 7 malam ada perlu keluar naik mobil sama istri, ada perlu rencana mau selesai jam setengah 8 mau pulang, langsung mengadakan pengajian live. Tapi ternyata ketika setengah 8 malam tadi ternyata mobilnya itu tiba-tiba akhirnya nggak bisa dinyalakan. Ternyata akhirnya kayaknya sudah lama kayaknya, tapi sebelumnya itu nggak pernah ada kendala. Akhirnya saya minta tolong teman untuk didorong agar bisa nyala. Minta tolong, akhirnya bisa didorong dan bisa nyala. Dan pada waktu itu saya langsung cari bengkel terdekat. Kebetulan ada shop and drive terdekat di daerah saya. Saya ke sana untuk ganti aki. Agak berapa lama nunggu karena proses pergantian aki. Akhirnya sudah selesai, akhirnya pulang ke rumah. Tiba-tiba di rumah udah nyampe setengah 10 kan. Setengah 10 malam lah. Sekitar segitu, akhirnya saya langsung ya beraktivitas seperti biasa lah, melakukan ya kayak membuat susu. Anak saya kan kebetulan kan biasanya kalau malam minta susu gitu, saya buatkan susu untuk anak saya. Habis itu ya saya bisa melakukan siaran ini, melakukan video ini meskipun secara offline. Moga-moga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Oke, makasih. Saya lanjut ke bab yang kemarin. Ini kebetulan babnya sangat tepat sekali dari permasalahan yang saya alami tadi, yaitu maksudnya pembahasannya. Kalau babnya sama, pembahasannya kayaknya sangat tepat sekali dari permasalahan saya tadi, yaitu itikad birodatillah. Jadi semua kan karena Allah, karena keinginan Allah, karena kehendak Allah. Jadi saya seperti tadi yang saya nggak bisa kesini tepat waktu, yang rencana yang saya jadwalkan jam 8 itu live, tapi ternyata nggak bisa karena kendala ya tadi itu, kendala yang tidak bisa saya kendalikan, kendala yang tidak bisa saya kontrol, yaitu dengan kendala akhirnya mati. Ini semua ini karena iradatullah. Jadi iradanya Allah berakibat kepada saya nggak bisa hadir tepat waktu jam 8 untuk melakukan pengajian live. Tapi semua itu ada hikmahnya. Kita cuma bisa bersabar dan kita harus terima apa yang Allah hendaki. Ada suatu contoh, suatu ketika itu ada seorang ustadz, ini cerita nyata, kisah nyata. Seorang ustadz ingin menghadiri pengajian. Setelah itu ustadz itu tiba-tiba nggak bisa menghadiri tepat waktu. Karena apa? Karena sopirnya mengalami gangguan dalam perutnya, yaitu buang air besar terus menerus gitu. Jadi lama nunggunya sampai setengah jam, sopirnya itu nggak keluar di kamar mandi untuk ya karena gangguan perut yang tidak bisa dikendalikan. Ya akhirnya si ustadz tersebut menunggu sampai sopirnya selesai dari kamar mandi. Akhirnya singkat cerita sudah selesai, akhirnya molor sekitar setengah jam dari pengajian yang dijadwalkan. Setelah itu nyampe di sana, ternyata
sekitar anggap pengajiannya jam 8, nyampe sana setengah 9. Habis itu ke panitia minta maaf karena ada gangguan di jalan gitu, ada gangguan ketika menuju ke tempat pengajian. Ternyata kata panitia gini, untung saja Ustadz sampean kok nggak pas setengah jam yang lalu nyampe sini, karena di sini itu setengah jam yang lalu itu ada ada kecelakaan beruntun, sehingga banyak yang kecelakaan, akhirnya banyak yang ya mobil-mobil yang deretan itu banyak yang rusak, kecelakaan beruntun. Untung saja sampean nggak pas tepat waktu setengah jam yang lalu. Oh iya gitu ya, berarti semua itu atas irada Allah, keinginan Allah saya ditelatkan karena menghindari hal-hal yang kayak tadi itu. Kalau mama saya setengah jam pas datang, ya kemungkinan saya juga, kata Ustaz tersebut, kemungkinan saya juga akan terjadi akan mengalami kecelakaan tersebut. Yaitu semua karena irada Allah. Maka dari itu kita lanjut. Kaifa iku hale kaya apa, bagaimana al itiqadu utawi itikad biradatillahi ta'ala, karawan iradah sifat iradane Allah. Iradah itu maknanya itu kersane Allah. Kaifa al itiqadu biradatillah, maksudnya bagaimana cara kita mengitikoti sifat iradanya Allah. Aku kan mempunyai sifat iradah. Jadi bagaimana cara mengitikotinya? Oleh Kiai Musonef dijawab, huwa anna takida anna wa ta'ala mausufun bi iradah ila akhiri. Huwa utawi itikot bi iradatillah iku anna takida yen to ngitikotake sapa kita anna wa ta'ala temen setuhune Allah Ta'ala iku mausufun, dat kang den sifati bil iradah, kalawan sifat iradah, sifat kersa. Wa annau temen setuhune Allah iku muridun, dat kang ngersakake, layaqau ora tumiba. Iki ada keterangan lainnya, fasyai'un. Maksudnya di sini kalau di kitab aslinya ini nggak ada syai'unnya, nggak ada syai'un, maka dari itu ditambahin syai'un oleh musannif, oleh kiai saya yang waktu saya ngaji di kitab Jawahirul Kalamiyah, di versi kitab kuningnya nggak ada syai'un, hanya ditambah syai'un. Jadi kata-katanya la yaqau syai'un, la yaqau ora tumiba apa syai'un suci-suci illa bi iradatihi, angin kelawan kersane Allah. Saya jelaskan, huwa anna takida anna wa ta'ala mausufun bil iradah, yaitu cara mengitikoti sifat iradanya Allah, yaitu kita meyakini bahasanya Allah itu disifati dengan sifat iradah, sifat menghendaki. Jadi Allah itu mempunyai sifat untuk menghendaki sesuatu. Kita harus meyakini tersebut, bahasanya Allah disifati dengan sifat menghendaki. Wa annahu muridun la yaqau syai'un illa bi iradatihi. Dan sesungguhnya Allah itu mempunyai sifat zat yang menghendaki sesuatu, yang mana la yaqau illa syai'un la yaqau syai'un illa bi iradatihi, yang mana sesuatu itu tidak akan jatuh, tidak akan terjadi kecuali illa bi iradatihi, kecuali dengan kehendaknya Allah. Jadi semua sesuatu itu nggak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya Allah. Kayak permasalahan yang tadi yang saya alami dengan ustadz yang saya ceritakan di awal, yang ada kecelakaan dan sebagainya, yang tadi aki saya soak, tiba-tiba saya nunggu, dan semuanya itu semua karena iradatullah, karena kehendaknya Allah. Yang kita bisa lakukan yaitu dengan cara bersabar dan mengambil hikmahnya. Pasti iradatnya Allah itu ada hikmahnya, nggak ada yang kebetulan di dunia ini, perlu digarisbawahi.
nggak ada yang kebetulan. Jadi nggak ada istilahnya, wah ini saya mendapatkan sesuatu kebetulan, saya rezeki saya. Nggak ada yang kebetulan. Semua itu Allah sudah ngatur. Allah sudah mengatur kecelakaan per detik pun Allah tahu nanti akan terjadi kecelakaan. Allah yang ngatur semuanya. Jadi nggak ada istilahnya kebetulan. Kalau ada sesuatu kebetulan saya kesini dapat sesuatu, nggak ada seperti itu. Semua itu atas kehendak Allah. Irodanya Allah. Kalau terjadi sesuatu itu pasti atas kehendaknya Allah. Tanpa irodah itu Allah nggak akan terjadi. Allah tidak menginginkan hal tersebut maka tidak akan terjadi. Itu kita cara mengitikoti iradatullah. Terus kita lanjutkan. Fa yusyai'in mongko utawi endi-endi suci-suci aroda kang ngersakake sapa Allah hu ing syai' kana mongko wujud apa syai'. Wa ayu syai'in mongko utawi endi-endi suci lam yuridhu kang ora ngrasakake sapa Allah ing syai' fa innahu mongko temen stune syai' iku la yumkinu ora kongan, tidak mungkin apa ayyakuna yen to dadi atau wujud apa syai'. Maksudnya gini, fayu syai'in aradahu kana fayu syai'in segala sesuatu, setiap perkara aradahu yang mengharapkan, yang Allah menghendaki terhadap sesuatu tersebut kana maka akan terjadi. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, jika Allah menghendaki maka akan terjadi. Nggak ada yang bisa menghalangi karena Allah yang maha kuasa. Jika Allah menghendaki maka akan terjadi. Terus wa yusya'in lam yuridhu fa innahu la yumkinu ayyakuna. Wa yusya'in dan setiap sesuatu lam yuridhu yang mana Allah tidak menghendakinya, fa innahu maka sesuatu tersebut tidak, fa innahu la yumkinu maka sesuatu tersebut tidak akan terjadi. Fa innahu la yumkinu ayyakuna maka sesuatu tersebut enggak akan mungkin terjadi. Intinya seperti itu. Jadi jika Allah menghendaki sesuatu maka sesuatu itu akan terjadi, apapun, tidak terkecuali. Tapi jika Allah tidak menghendaki sesuatu maka sesuatu tersebut tidak akan terjadi, apapun, tanpa kecuali sama sekali. Jika Allah menghendaki maka terjadi, jika tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Itu karena Allah mempunyai sifat iradah. Kaifa, nah kita lanjut lagi. Kaifa iku hale kaya apa al itiqadu utawi iktikad yakinake bisam illahi kalawan sifat sama, bisamillahi ta'ala kalawan sifat samanya Allah. Sifat sama sifat pendengar. Jadi Allah punya sifat sama, mendengar sesuatu, mendengar semua, mendengar, sifat mendengar. Bagaimana cara mensifati sifat sama? Yaitu dijawab ini di bawahnya. Selanjutnya, huwa utawi itikad sifat sama iku annallaha iku anna takidayen to nikotake sapa kita annallaha temen sedune Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun dat kang den sifati bisam'i dengan sifat sama, sifat pendengaran. Wa annahu temen sedune Allah iku yasma'u ngrungu sapa Allah kullasya'in ing saben-saben suci. Siron iku samar kana ana apa syai' au jahron utawa iku jahar. Jahar itu terang, jahar itu tampak. Lakinna sam'ahu
Akan tetapi sam'ahu, sifat sam'anya Allah, sifat pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala, iku laisa ora ana apa sam'ahu kasam'ina, kaya sam'ina, kaya sifat pendengaran kita. Jadi sifat pendengaran Allah itu nggak sama dengan sifat pendengaran kita. Fa inna sam'ana mongko temestune sifat pendengaran kita biwasitotil uduni, kalau iku biwasitotil uduni kalawan perantara kuping. Wasam uhu dan sam'unya Allah, pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala, iku laisa ora ono apa sam'ahu, pendengarannya Allah, biwasitoti syai'in, kalawan perantara sesuci. Jadi maksudnya gini, huwa anak takida anna wa subhanahu wa ta'ala mausuhu min sam'i wa annahu yasma'u kula syai'in siron kana au jahron. Allah itu mempunyai sifat sama, yang disifati sama, dan Allah itu mengetahui sesuatu siron, samar, kana au jahron, ataupun itu terang, samar ataupun terang, Allah itu tahu. Lakina sam'ahu subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina, akan tetapi sam'ahu, pendengarannya Allah itu tidak sama dengan pendengaran kita. Laisa kasam'ina, tidak sama dengan pendengaran kita. Fa inna sam'ana biwasotil uduni. Kenapa? Karena sam'ana, pendengaran kita itu biwasitotil uduni, dengan perantara kuping. Kita kuping kan mendengar kan. Kalau nggak ada kuping, manusia nggak ada kuping, nggak ada alat indera berupa kuping, kan nggak bisa mendengar. Masam subhanahu wa ta'ala, subhanahu maksudnya Allah, masam laisa biwasitati syai'in, sedangkan pendengarannya Allah itu tidak melalui alat, tidak melalui sesuatu, tidak melalui perantara sesuatu. Jadi beda sekali. Kalau manusia kan mendengar dengan menggunakan kuping, sedangkan Allah itu nggak membutuhkan alat, nggak membutuhkan perantara sesuatu. Jadi kita harus meyakini Allah itu punya sifat sama, sifat mendengar. Sama itu sifat wajibnya Allah yang kita harus yakini. Dan kita yakini juga samanya Allah itu tidak melalui perantara, tidak melalui alat, sesuatu yang untuk wujudnya sifat sama. Jadi nggak melalui perantara. Sifat samanya Allah itu nggak melalui perantara. Beda sama sifat samanya manusia melalui perantara kan, berupa kuping. Terus yang lanjut, kaifa itiqadu, kaifa iku hale kaya apa, al itiqadu utawi ngitokake, yakinake bi basorillahi ta'ala, kalawan sifat basor itu sifat mendengaran, merisani kalau dalam bahasa Jawanya, bi basorillahi ta'ala, kalawan sifat mersani Allah ta'ala. Wa utawi itiqad bi basorillahi ta'ala iku anna takida yen to ngidake sapa kita anna wa subhanahu temestune Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun dat kang den sifati bil basori kalawan sifat basor, sifat mendengar wa annahu dan temestune Allah bikuli saen kalawan sakabene suci iku basirun dat kang mirsani. Yubsiru mirsani sapa Allah hatta namlatas sauda'a, hatta sampai sehingga annamlata semut, annamlata ing semut as-sauda'a kang ireng fil lailati dalma'i, fil lailati ing dalem mengi adul ma'i kang peteng. Wasgoro lan ningali sapa Allah luwih kecile, asgor luwih kecile mindalika saking mengkono 16 sauda fil lailid doma. La yakhfa kang ora samar, la yakhfa ora samar an basorihi saking pemirsane Allah apa syai'un suci-suci fi dhahiril ardi ing dalam jabane bumi wa badiniha lan dalam perute bumi.
jerone bumi, iso jerone batiniha jerone bumi. Wa fawqas samai, lan ing dalam dukure langit. Wa madunaha, lan barang dunaha kang tetep sak ngisore sama. Maksudnya apa ya? Wama dunaha, barang selainnya, barang di bawahnya itu, maksudnya paling kecil apapun Allah tahu. Kalau di sini maknanya waman barang dunaha kang tetep ing dalam sak ngisore sama atau ardun. Ini makna dari kiai saya waktu ngaji di Lirboyo. Lakina akan tetapi basorohu tawi sifat basornya Allah, sifat melihatnya Allah subhanahu mau suci Allah, iku laisa ono apa basorohu ka basorina, iku ka basorina koyo penglihatan kita. Fa inna basorona, temestune basorona penglihatan kita, melihatnya kita, iku yakun ono apa basorina penglihatan kita, iku biwasitotil aini kalawan perantara moto. Wa basoruhu, dan basoru dan temestune sifat basornya Allah, sifat melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala, iku laisa ono apa sifat basornya Allah, iku biwasitati syai'in kalawan perantara sesuatu. Jadi saya jelaskan di atas ya. Huwa anna nakida anna subhanahu wa ta'ala mausuhun bil basori wa annahu bi kulli syai'in basirun. Yaitu kita harus meyakini bahasanya Allah itu mausufun, disifati dengan sifat basor, sifat mendengar, sifat melihat. Wa annahu bi kulli syai'in basirun, dan Allah itu atas segala sesuatu, semua yang ada di dunia, di bumi, di langit, dan semua di alam semesta, Allah itu bisa melihatnya, segala sesuatu. Yubsiru hatta namlatas sauda, Allah itu juga bisa mendengar, bisa melihat sampai semut yang hitam, filailid dolma'i, di dalam gelap gulita, dalam malam yang gelap gulita. Jadi Allah itu bisa melihat semut yang hitam yang di dalam malam yang gelap gulita. Jadi semut hitam, kalau manusia kan nggak bisa kan, kalau udah gelap gulita nggak ada penerangan sama sekali kan, nggak ada bulan, nggak ada apa, semua gelap dalam ruangan, ada semut hitam gitu, manusia nggak bisa lihat. Allah itu bisa. Wasgoro min dalika, bahkan yang Musa menjelaskan wasgoro min dalika, dari bahkan dan dari yang terkecil, yang paling kecil dari semut hitam yang ada di malam yang gelap gulita. Bahkan yang lebih kecil itu pun Allah tahu. Nggak ada yang la yakhfa an basorihi syai'un fi dohiril ardi wa badiniha. La yakhfa, tidak akan ada yang samar an basori, dari penglihatannya Allah. Syai'un, sesuatu, fi dohiri, di dalam dohirnya, dalam apa ya, dalam dohir ya istilahnya, dalam secara terang, maupun fi dohiril ardi, dalam dohirnya ardi, maksudnya di permukaan bumi lah enaknya, bukan dohirnya ardi, wa badiniha, maupun di dalam jerune bumi, dalam bumi pun, dalam bumi terdalam pun Allah tahu. Wa fawqas samai, dan di atas langit juga Allah tahu. Wa madunaha, bahkan sekecil, maksudnya kalau artinya yang enaknya itu bahkan dari semua itu yang paling kecil, yang paling nggak kelihatan oleh manusia, dan semuanya yang nggak bisa dilihat, Allah tahu. Allah tahu yang paling terkecil dari ada yang di bumi, Allah tahu. Yang paling jauh yang ada di langit, Allah pun tahu. Semuanya Allah tahu, karena Allah yang menciptakan. Allah melihatnya.
Makanya kita nggak layak lah kalau kita melakukan maksiat. Karena apa? Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kita berusaha untuk menghindarinya. Sekecil apapun Allah tahu. Dengan melihat, maka apakah kita nggak malu gitu istilahnya kalau kita mau melakukan maksiat gitu. Anggaplah kita mencuri, anggaplah ada orang mencuri gitu, anggaplah ada orang minum-minuman khamar atau bermabuk atau melakukan hal yang Allah murkai. Kita itu dilihat oleh Allah, apa nggak malu orang tersebut melakukan seperti itu? Apa nggak malu kita kalau mau melakukan maksiat? Padahal kita itu sudah dilihat oleh Allah secara nyata. Sekecil apapun Allah melihat kita, mulai dari hati kita, mulai dari tindakan kita, meskipun sembunyi, meskipun secara terang-terangan Allah itu tahu. Sehingga soknya kita malu kalau kita melakukan maksiat, karena Allah itu langsung melihat kita. Seperti itu. Terus lakinna basoruhu subhanahu laisa ka basorina. Akan tapi basoruhu, penglihatannya Allah, sifat melihatnya Allah itu laisa ka basorina, tidak seperti sifat penglihatan kita. Fa inna basorona, maka sesungguhnya sifat penglihatan kita, sifat kita melihat itu, kita melihat yakunu biwasitotil aini. Kita memerlukan perantara mata. Kalau kita melihat kan kita butuh mata. Nah, butuh mata untuk melihat. Kalau orang buta kan jelasnya kan nggak bisa melihat kan. Jadi kalau orang bisa melihat pasti ada perantara matanya normal gitu kan. Matanya berfungsi dengan baik. Tapi kalau Allah enggak. Wabasoruhu dan wabasoruh subhanahu laisa biwasati syai'in. Dan penglihatannya Allah itu tidak menggunakan alat sesuatu. Laisa biwasati syai'in, tidak menggunakan perantara sesuatu. Tidak menggunakan, kalau manusia menggunakan perantara, tapi sifat basornya Allah, sifat melihatnya Allah itu tidak membutuhkan perantara sesuatu. Gitu maksudnya. Terakhir ya, ini sifat, ada sifat iroda, sifat sama, sifat basor, ini ada sifat lagi, sifat kalam selanjutnya. Jadi cukup sekian aja ya, kita lanjut besok untuk sifat kalam. Insya Allah besok saya live jam 20.00, jam 8 malam, insya Allah kalau nggak ada halangan. Semoga tetap istiqomah untuk melakukan pengajian ini. Semoga Allah meridhoi juga dan semoga bisa bermanfaat. Amin. Istighfar, astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.